Dap San Sabtup, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus. Minggu 22A, hari Minggu Kitab Suci Nasional, 3 September 2023. Umat Allah dalam Kristus. Santapan sabda Minggu 22 ini dari kitab Nabi Yeremia, Mazmur, surat Paulus kepada umat di Roma, dan Injil kabar gembira Matius. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia? Allah sampaikan sabda, yaitu kata-katanya kepada Yeremia dengan membujuk bahkan memaksa supaya Yeremia menjadi nabi, dan Yeremia harus terus berbicara kepada umat Israel meskipun umat Israel keras kepala, tidak mendengar, bahkan menolak, sampai mau membunuh Yeremia. Nabi Yeremia sangat menderita, tetapi harus terus berteriak tentang kelaliman dan aniaya, karena umat sudah lupa dan membuang Allah, sehingga membuat susah banyak orang. Teriakan Yeremia ditolak, tetapi Yeremia tidak bisa berhenti berbicara, karena sabda Allah itu di dalam diri Yeremia sebagai api yang membakar. Sabda Allah terlalu kuat sehingga Yeremia ikut semua yang Allah sampaikan, sambil menanggung kesulitan dan penderitaan, bahkan sampai mengorbankan hidupnya. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia ditanggapi Mazmur. Seperti tanah yang kering menderita karena air tidak ada, demikian Israel menderita dan rindu kepada Allah yang Israel sudah tolak dan buang itu, tetapi tetap ada di tempat kudus, yaitu di bait rumah Allah di Yerusalem. Israel rindu mengalami kasih setia Allah yang menolong untuk membebaskan umatnya dari penderitaan. Umat mau bersatu dengan Allah untuk mengalami Allah yang menolong dengan tangannya yang kuat. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil Matius. Sudah Petrus mengaku Yesus sebagai Mesias, Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus sebagai anak manusia siap menderita dan dibunuh lalu bangkit kembali. Tetapi Petrus merasa bahwa Mesias, Kristus anak Allah itu tidak boleh menjadi anak manusia yang menderita sampai mati. Maka Petrus menegur Yesus. Tetapi Yesus menegur Petrus sebagai iblis, karena penderitaan dan kematian Yesus itu untuk menyelamatkan manusia, untuk melepaskan manusia dari ikatan setan. Yesus mengajak semua orang yang mengikuti Yesus untuk memikul salib, menyangkal diri sampai kehilangan nyawa supaya mendapat kemuliaan. Pada waktu anak manusia datang dalam kemuliaan, semua orang akan mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya, yaitu seluruh hidupnya. Apa yang Allah katakan dalam kitab Nabi Yeremia ditanggapi Mazmur, dipenuhi dalam Injil kabar gembira Matius, dihidupi Paulus bersama umat di Roma. Orang yang mengikuti Kristus hendaknya memberikan diri kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Kalau menjadi serupa dengan dunia ini, berarti berdosa dan melakukan kejahatan. Kalau berubah seluruh diri, maka pasti mengetahui yang baik dan sempurna sesuai dengan kehendak Allah. Maka hendaknya menjalankan hidup dengan mengikuti Yesus sambil mempersembahkan diri. Allah memberi kita santapan sabda. Kita rayakan 1 minggu kitab suci dalam 1 tahun. Perayaan ini mau menunjukkan bahwa di dalam setiap perayaan Ekaristi kita menerima santapan sabda. Tahun ini, selama bulan kitab suci, kita berkumpul di komunitas basis gereja nih, KBG, untuk
masing-masing menerima santapan sabda tentang Allah sumber kasih dan keselamatan. Kita menerima santapan sabda dari Allah sumber kasih dan keselamatan itu. Pertama, kasih Allah menggerakkan evangelisasi diri. Artinya masing-masing kita menerima Injil. Kedua, kasih Allah menggerakkan pertobatan. Lalu minggu ketiga, kasih Allah menyelamatkan. Minggu keempat, kasih Allah mempersatukan. Hari ini Allah memberi kita santapan sabda supaya kita menjadi nabi melawan kejahatan dan kelaliman. Sabda Allah membakar kita untuk berubah dari melakukan kejahatan dan kelaliman. Kita mengikuti Yesus yang memanggil kita untuk memikul salib penderitaan, menyangkal diri kita, kehilangan hidup kita. Kita menjadi nabi untuk sesama kita, supaya kita tidak melakukan kelaliman tetapi kita berubah untuk menjalankan hidup dengan mengikuti Yesus, supaya kita memperoleh hidup dan balasan pada waktu Yesus datang dalam kemuliaan Bapa. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus. Nabi mengorbankan hidupnya lalu menerima hidup dari Allah. Yesus yang menderita, memikul salib sampai mati, mempersembahkan hidupnya kepada Allah untuk kita manusia. Supaya bersatu dengan Yesus, kita juga dapat menanggung penderitaan dan kesulitan hidup. Kita setia memikul salib untuk mengikuti Yesus. Kita menyerahkan nyawa kita menjadi persembahan kepada Allah untuk saudara-saudari kita. Dengan demikian kita mendapat balasan hidup yang penuh bersama Allah. Umat Allah dalam Kristus demikian.